Oke, kita balik lagi. Kita sambung yang tadi. Ini gimana sih Mas Bayu yang udah gagal usahanya sampai depresi, kok bisa bangkit lagi? Gimana tuh? Mulainya lagi. Iya mas. Ceritanya itu di suatu hari gitu. Di suatu hari, eh, ketika udah belas mas, nggak punya usaha, jadi pemasukan nggak ada, yang ada pengeluaran sampai minus minus minus. Terus di suatu hari datanglah seseorang gitu. Wih, Oh, ini malaikat nih. Iblis kayaknya. Datanglah seseorang. Iya. Nah, habis itu ngobrol, ngobrol, nggak lama mas, nggak ada kalau setengah jam ketemu itu. Duh. Nggak ada setengah jam ketemu. Habis itu udah. Ya, terus ngapain diceritain kalau habis itu udah? Habis itu udah maksudnya ya kan? Ketemu nggak ada apa-apa. Kamu cuma setengah jam ngapain gitu. kita dengerin lu cerita? Si anjing. Kamu setengah jam gitu. Oke. Habis itu ada 1 atau 2 hari lanjutlah lewat telepon. Lewat telepon. Tanya ke saya mas pada waktu itu, kita sebut Mr. Bos gitu ya, Mr. Bos. Oke. Mr. Bos. Mr. Bos. Tanya ke aku gitu, baik, cita-citamu ki opo gitu. Itu ya. Bahasa Jerman nih udah nih. Ki opo. Opo gitu. Aku bilang, aku sebetulnya dari dulu tuh punya cita-cita satu. Kepengen banget punya yang namanya itu showroom. Jual beli mobil. Tuh. Iya. Nah, terus Mr. Bos tanya, ya terus kenapa gitu? Ya modal dari mana? Mobil itu kan nggak puluhan juta, ratusan juta. Udah, cari mobil. Lah, aku kan mikir, mas, beneran nggak ya? Beneran nggak? Akhirnya aku cari mobil, mas. Terus nanti bayarnya gimana kan gitu. Cari mobil, harga waktu itu 210 juta. Harga 210 juta. Aku telepon pada waktu itu, Mas Bos, ini ada mobil harga 210 juta. Ya udah ambil. Lah, kok cuma gini gitu? Ambil. Lah uangnya mana gitu kan? Bangsat juga nih orang. Jadi, ya udah ambil gitu. Nah, aku mau pada waktu itu mau minta uangnya, tapi kan nggak enak, Mas. Iya. Apa yang mau dijaminin juga aku nggak tahu kan? Gitu. Akhirnya aku ke sana, Mas. Aku bilang sama yang jual, ya udah tak ambil gitu. Ya, terus, oh iya, Mas. Terus mau bayarnya kapan dah? Aku mikir kan, oh iya bayarnya kapan ya? Nah, akhirnya aku DP waktu itu, Mas. Aku DP dulu kan. Terus Mas Bos telepon aku. Udah, jadi ya. Ya udah, mana rekeningmu gitu? Beneran Mas, ditransfer. Aku kaget waktu itu. Ditransfer jebret gitu langsung, nggak ada 5 menit Mas, masuk itu Bang. 210 juta. 210 juta. Waduh. Nah, boleh juga itu orang. Ya. Iya. Ditransfer. Transfer dan nggak ada 5 menit loh Mas. Tanpa tanya babibu nggak ada. Dia langsung jebret transfer. Padahal ketemu aku itu nggak ada setengah jam. Nggak tahu aku gimana orangnya gitu gimana. Habis itu mulailah di situ Mas jalan. Kok cuma 1 mobil ya, Mbak? Lah, nambah lagi Mas, ya tambah. Ditambahin lagi Mas uangnya gitu. Gitu Mas, tambahin. Jalan. Akhirnya
ada nama Bayu Listiawan Motor. Tuh. Ah. Perjalanannya menarik, Mas. Menarik banget. Suka dukanya banyak. Oh, menarik, suka dukanya banyak. Sukanya pelan kok, dukanya ditebelin kayaknya. Iya. Suka dukanya banyak. Tapi pengen juga. Itu kayaknya si Mas Bos itu buang-buang duitnya boleh juga. Iya. Kenalan dong ya. Kapan-kapan gitu. Iya. Kapan kita ajak ke sini juga, Bro. Kapan-kapan kita ajak. Pegang uang itu katakan puluhan juta, ratusan ya pernah sekali 2 kali. Tapi ini dipegangi Mas. MM-an. Iya. Jadi bingung, Mas. Orang gila dari mana ini? Saking gila ya, Mas. Saking bingungnya. Bener nggak tahu di rekeningku tak cek tiap menit tuh, saldoku kok M gitu. Lihat lagi saldoku kok M gitu. Tapi dari situ juga bingung, Mas, dipegang gitu. Bingungnya itu kok uangku banyak ya. Terus aku harus pulaan mobil nih. Karena aku orangnya tuh nggak bisa lihat ada saldo di tabungan. Jadi uang yang istilahnya nggak kepake buat apa-apa tuh nggak bisa, Mas, harus habis. Oke. Akhirnya aku beliin semua jadi mobil. Untung pasti untung, Mas. Salah beli juga pernah. Beli tapi bilangnya enggak, beli mobil. Jadi saking pas itu mobil habis semua, laku semua, nggak ada mobil satupun di garasi. Nah, kesusu, Mas, ambil mobil itu tergesa-gesa. Akhirnya dapat barang jelek. Lakunya waktu itu dibilang lama ya lumayan, Mas. 1 bulan lebih nggak laku. Khusus mobil itu. Jadi aku pas pada waktu itu ada 5 mobil, aku masih ingat tuh mobil itu Jazz. Nah, Mas Bos telepon, kenapa mobil ini nggak laku lagi? Wah, belum wayai laku gitu, belum cocok. Nah, padahal aku mau bilang, aku salah beli, Mas. Mobilnya bosok gitu. Nggak berani, Mas. Nggak berani. Terus ketika laku aku bilang sama Mas Bos, Mas, ini untungnya dikit banget nih, jauh sama yang mobil-mobil lain. Lah, ngapain mikir untung gitu kan? Aku dibilang gitu. Loh, kok gitu sih? Ya, ngapain mikir untung? Udah jual aja terserah. Lah, habis dijual laku, baru aku bilang, Mas, mobil kemarin tuh bosok ya. Pengakuan dosa baru. Pengakuan dosa. Nah, iya. Dari mobil dulu, pernah di garasi itu ada 7 mobil pernah. Akhirnya semakin kesini semakin kuringkes. Dulu mainnya mobil yang istilahnya seperti Avanza, Calya, terus aku ringkes nih jadi coba 2 mobil aja kelas Pajero, Mercy gitu, Mercy yang tipe GLA gitu. Udah mulai menarik. Terus sampai di titik sekarang ya jadinya sport, Mas. Tuh. Oh gitu. Sport yang bisa dibuka atasnya itu kan. Kirain jadinya jualan alat olahraga. Ini ceritanya mobil sport gitu tuh. Ya, dari awal yang aku bingung uang ini kok aku juga bertanya-tanya, Mas, kadang sampai sekarang kok aku. Kenapa enggak yang lain? Sedangkan aku kalau dengan nomin MM-an gitu mungkin asetku pun sendiri nggak sampai ya. Nggak ada jaminan apapun dari aku. Ya nanti kapan-kapan kita undang tuh, Mr. Bos ini kan. Iya. Orang gila sih lebih tepatnya ini. Iya. Kan kita minta, Mas Bos, ini YouTube disponsorin mau nggak? Iya. Aduh, minimal zoom-nya Bos jadi premium. Minimal. Itu pun pakai minimal. Oke. Tapi terus ini tadi
showroom mobil ya, berarti kan. Ya. Maksudnya udah bisa dibilang oke lah, jalan yang Ya. baik, bagus, Ya. dan ya perputarannya udah mulai lancar lah. Tapi kan Ya. tadi Iya. bilangnya ini apa namanya? Sekarang nih di pet shop, gimana bisa larinya ke pet shop dari showroom mobil ini? Oke ya, jadi aku juga bingung. Jadi ketika mobil udah jalan, Mas Bos itu bikin usaha lagi, baik. Wah, usaha lagi gitu. Yakin Mas? Ya, bikin usaha lagi terus. Aku kepikiran memang karena dari hobi ya Mas, dari hobi apapun itu yang usaha dari hobi pasti jalaninya juga seneng, kelas gitu kan. Akhirnya aku nyeletuk. Sebetulnya itu Mas, aku pengen buka lagi kios pakan burung, bukan pet shop dulu aku mintanya. Kios pakan burung. Khusus burung. Khusus burung aja, udah itu khusus burung. Nah. Terus yang dikatain Mas Bos, terus, ya kan perlu kulaan. Jebret, nggak ada 5 menit transfer lagi. Anjing. Jadi aku ya bingung. Uangnya tuh dari mana banyak banget. Iya. Kadang serem juga denger yang kayak gini-gini. Gue curiga ini Mas Bos apa sejenis babi ngepet. Ada terus duitnya. Tapi kamu pernah ngobrol sama Mas Bos tatap muka lagi gitu, pernah, Bay? Ya Mas, pasti Mas. Oh, pernah. Nah, itu Mas Bos ada ini nggak? Bawa-bawa mungkin ember, peralatan kayak gitu kan. Lilin mungkin. Iya kan? Nah, mungkin akhirnya kita tahu dari mana kakak. Iya. Akhirnya mobilnya tetap jalan. Sekarang mulai pet shop-nya juga jalan gitu. Apa tadi? Pakan burung tadi. Makan burung. Jadi pertama kali ngerintis itu aku kepikiran nama satu karena banyak burung di tempatku, aku namain Gubuk Mano itu Mas. Gubuk Mano. Rumah burung. Ya, rumah burung tapi yang gubuk gitulah dulu itu istilahnya. Iya. Kalau duduk beda lagi, Mem. Iya kan, Dra? Kalau gubuk kebayang, kalau duduk jadi panjang gitu. Iya kan, Dra? Iya kan? Sama-sama rumah burung, iya kan? Sama-sama rumah burung. Gitu. Itu berjalan lancar tuh. Maksudnya mulai usaha baru pakan burungnya itu. Aku mulai usaha itu Januari, Mas. Januari ini. Ya, berarti 2021. 10 Januari tepatnya. Dan persis kemarin itu 4 bulan. 4 bulan. Baru banget berarti ya. Baru banget ya. Dulu pernah ditanya sama Mas Bos, targetmu per hari omset berapa, Bay? Gitu. Aku jawabnya ya, kalau sehari itu paling 200.000 Mas gitu. Dulu targetnya. Pada waktu pertama kali buka itu aku ditanya targetmu sehari berapa? Ya kalau pakan burung tuh sekitar 200.000 sih Mas, karena baru ya kita. Gitu. Terus akhirnya si Mas Bos itu gimana responnya? Dengar cuma 200.000, maksudnya kan dari penjualan mobil kayaknya omsetnya pasti lebih dari itu dong. Tunggu. Ya. Ini omset sebulan atau gimana? Sehari. Waktu buka itu omset sehari 200.000. Ya, 200.000. Itu gede lah, Dra. Gede dong.
Enggak kan kalau dibandingin sama mobil kan beda dong. Pasti si bosnya kan 200.000 pengen itu Error. dulu gede. target sehari, Mas. Jadi kalau sebulan dikatakan tuh 6 juta 2 juta, 6 juta, 6 juta. pada waktu pertama kali mau merintis usaha. 6 juta per bulan untuk buka pertama kali berarti. Maksudnya untuk Ya, betul. toko baru lah, toko baru. Betul. Tercapai tapi. Sekarang, Bukan, maksudnya pertama buka. pertama buka, jujur pertama kali buka di hari pertama, dapatnya 8.000. Di hari pertama. 8.000. Nggak apa-apa, dia hilang. Emang busuk sinyalnya. Berarti di hari pertama tuh 8.000. Ya. Nah, iya. Ini yang bikin susah ngeditnya. Ini tadi, kalau hobi gini. Iya kan? Di Kalau hari Bayu pertama, tadi kan. jadi Gimana? yang di hari pertama aku buka itu dapat 8.000 itu jualan jangkrik. Laku cuma jangkrik 8.000 udah. Ini nangkep sendiri apa gimana? Gimana? Jangkrik banyak di sawah-sawah, nggak ada yang ngambilin kayaknya. Dulu itu satu karung itu buat seminggu nggak habis, Mas. Satu karung jangkrik. Nah, tapi iya sih. Dulu tempat aku sama Andra kerja juga gitu. Jangkrik bos, seminggu nggak ada hasilnya. Jangkrik aja emang. Jangkrik uang iki. Jangkrik bos. Iya, kalau ditanya aman, jangkrik bos. Gitu. Iya, hasilnya jangkrik ya. Iya. Jadi yang awalnya seminggu nggak ada hasilnya, sekarang tetap sebulan nggak ada hasilnya gitu. Sekarang itu 4 bulan aku buka ya, Mas. 4 bulan sehari ya 6 juta, 8 juta sehari. Sehari. Yang tadinya jangkrik itu Andra mau bisnis. Bingung. Lagi ngitung sebulannya berapa ini? Habis ini Andra jualan jangkrik gitu kan. Pakai main ke sawah. Iya kan? Engineer apalah ini. Apalah kuliah nggak penting ini. Lama-lama. Iya. Jadi dulu Mas, aku masih ingat karena yang utama itu di toko burung tuh harus ada jangkrik dan ulet, Mas. Jangkrik yang dulunya seminggu 1 karung baru habis, sekarang aku 1 hari itu minimalnya 5 bagor. Apa tuh 5 bagor? Nggak ketemu nih. 5 karung jangkrik. 5 karung. Dulu seminggu 1 karung, Mas. Sekarang sehari 5 karung. Dahsyat ya. Iya. Jadi ya memang ya gitu Mas. Gitu. Dia mau ngomong ya memang saya berhasil gitu nggak mau. emang anjing nih orang. Ini orang ini. Tapi gini lah. Terlepas dari itu ya, terlepas dari sosok Mas Bos dan lain-lainnya, agak aneh juga, kok bisa gitu. Bayu ini langsung jualan apa, langsung besar gitu. Maksudnya kan harusnya kan semua kan pasti ada komunitasnya. Ya betul. Iya kan? Kok apa ini jualan di Solo Tigo kan? Di Salatiga, tepatnya di Suruh, Mas. Iya, maksudnya masih daerah Salatiga. Ya, betul. Oke.
Nah, maksudku memang Bayu di Solo Tigonya sendiri atau disuruhnya sendiri ada komunitas, ada tongkrongan atau gimana? Kok bisa itu? Misalnya Andra itu kan terkenal hobinya ngata-ngatain orang. Hobinya asal jeplak aja, asal bacot aja. Makanya jadi YouTube ini gitu. Karena tadi kita juga mau bekerja sesuai hobi. Gitu. Ya. Tadinya mau bikin obrolan gibah bukan obrolan PA, tapi ya jangan lah ya. Jadi nggak enak gitu kan. Banyak hujatan. Itu dia. Iya. Biasanya orang di komen kan ngujat, yang di komen bingung, ya kan? Kalau Andra dihujat biasa aja. Tai lu. Ya, emang iya. Kok segini doang? Andra anjing ini. Ya, apa Bay? Kok kamu bisa kamu punya resepnya lah ya. Kamu kok bisa membuka sesuatu dan berhasil lah. Simpelnya gitu kan. Ya. Mungkin dan jalan ya Mas istilahnya, suatu usaha yang bisa jalan gitu. Dan semakin berkembang gitu. Kalau komunitas pasti, karena apapun itu ketika kita punya suatu usaha seperti kios pakan burung, berarti komunitasnya pecinta burung. Iyalah. Iya. Terus iya. Dulu itu kepikiran konsep ketika kita beli mungkin 90% lebih lah untuk di Indonesia untuk pakan burung ya Mas, saya belum sampai ke pet shop ya. Pakan burung itu 90% lebih orang belanja itu langsung bilang saya beli ini. Tapi enggak terpikirkan tuh seperti supermarket yang ada orang datang milih sendiri, tadinya cuma kepikiran dari rumah, aku mau beli jangkrik, sampai sana karena milih sendiri, wah ngambil pakan A, B, C, tempat pakan ini, terus kelihatan ada sangkar, ambil sangkar gitu. Itu konsep yang pertama aku terapin, Mas. Terus yang kedua, memang aku bermain di harga. Kadang kalau kita ke toko sembako, Mas, kayak saya kan perokok ya, pasti pertama kali tanya, Pak, rokok ini harga berapa? Oh, harga 20.000. Tempat lain 21, 22. Berarti toko ini murah. Patokannya gampang. Rokok gitu, kalau sembako. Kios pakan burung pun sama. Ada suatu item yang itu pokok. Jadi seperti sentrat burung dengan merek tertentu yang udah dikenal masyarakat banyak, jangkrik, ular itu sebagai pokok. Nah, di situ aku banting harga. Harga kamu banting-bantingin gitu. Banting harga. Jadi asumsi orang itu, oh, toko ini murah. Ininya aja murah, apalagi yang lain. Gitu. Nah, dulu pertama kali buka cuma sedia kebutuhan burung. Burung-burungan, Mas. Semakin ke sini permintaan kebutuhan banyak. Kita berarti. Kebutuhan burung-burungan. Ini jadi ayam, menarik ini. Jadi melebar, Mas. Jadi sekarang dibilang komplit ada semua. Jadi kalau selama itu sama berkaitan dengan hewan, ke Gubuk Mano itu ada semua. Jadi mulai pakan kelinci, pakan ayam, pakan puyuh, pakan ayam petelur, pakan babi, pakan bebek, pakan ikan segala jenis, ada semua di situ. Pakan sapi. Ayo, orang-orang Salatiga mampirnya ke Gubuk Mano. Burung Anda pasti dijaga. Iya. Dari burung beneran sampai burung-burungan. Iya, karena gue takutnya yang dijual alat penggetar gitu kalau burung-burungan tadi kan. Gitu. Burungnya digetar-getarin gitu.
Berarti sekarang fokus udah hitungannya udah bisa dibilang pet shop lah ya, Gubuk Manuk ini. Nah, itu Gubuk Manuk itu sendiri, terus yang pet shop itu namanya Istana Pet Shop. Itu khusus kucing. Khusus kucing, benar-benar khusus kucing. Buka lagi gitu. Ya, betul. Buka lagi. Buka Terakah lagi. juga. Mas Bayu ini. Udah belajar pakai lilin sama ember juga atau gimana ya? Oke, jadi ketika itu jadi banyak pelanggan yang masuk ke toko Gubuk Manuk cari Mas, pakan kucing ada? Waduh, pakan kucing nggak ada Bu di sini, cuma jual yang ayam, kelinci, pakan sapi, pakan bebek, pakan burung. Satu orang tanya, 2 orang, 3 orang, akhirnya aku kepikiran, cobalah kulaan pakan kucing. Yang saya sendiri sebetulnya nggak mudeng, nggak suka kucing itu, saya. Jadi mau kulaan pakan kucing apa gitu? Apa yang harus tak kulak gitu? Pelan-pelan, baik. Nggak mudeng, menarik. Andra tuh nggak mudeng itu, kamu ngomong nggak mudeng itu dia doang itu. Nggak mudeng ini apa nih? Nggak ngerti. Oh, berarti Andra ngerti. Iya. Jadi misal kayak Mas Bulung punya suatu hobi sepatu ya, Mas. Aku nggak tahu. Jadi aku bingung kalau Mas Bulung, sepatu ini tipenya ini mudeng. Ya ketika itu di aku, Mas, pakan kucing apa? Merek apa yang harus tak kulak? Terus apa aja? Nggak mudeng sama sekali. Akhirnya pelanggan datang, aku catat Mas satu-satu. Oh, Mas minta pakan yang merek ini, A, merek B, merek C. Aku catat semua. Aku kulaan. Waktu itu kulaan satu dus, karena memang pasarnya belum banyak ya Mas gitu. Nah dari situ jalan sebulan, loh kok kucing ini ternyata kok menarik gitu. Nah, terus aku telepon Mas Bos lagi. Oh gitu. Iya. Mas Bos, ini kita mau nggak mau harus punya pet shop. Ya udah, jebret masuk lagi banget. Gitu. Jadi pet shop dadaan itu terbentuk seminggu komplit. Seminggu itu langsung komplit item. Iya. Gimana? Jadi ini luar biasa juga ya. Gimana ini, Indra? Gue jadi takut ini. Ini kalau kita salah nanya nih ya. Jangan-jangan kita dibikin hilang juga nih sama Mas Bos, dibeli di YouTube. Gue takut si Mas Bos ini nonton. Iya. Ini apa? Kunyuk-kunyuk apa ngomongin gua. Iya kan? Terus. Habis itu, jadi kalau dibilang umur Gubuk Manuk bener 4 bulan. Tapi kalau Istana Pet Shop paling baru 1 bulan lebih, 2 minggu, 1 bulan setengah lah anggap. Dan nanti itu komplit ya. Dan itu hampir imbang sama Gubuk Manuk. Yang dulunya kulaan 1 dus, keluarnya 1 dus itu 2 minggu mungkin nggak habis. Sekarang 2 hari sekali ya 1 truk. Tundra. 2 hari sekali. Dra. 2 hari sekali nota yang harus tak pikir itu lumayan gede, Mas. Kadang sampai bingung ya telepon Mas Bos, tapi kan kalau telepon terus nggak enak. Oh gitu. Jadi ini menarik ya. Jadi si Mas Bos ini juga detail juga ya kalau kamu telepon masih mau ngeladenin gitu. Atau gimana? Atau hilang gitu atau gimana? Enggak, paling kalau biasanya kalau aku telepon tuh misal siang Mas gitu. Lagi sibuk gak gitu. Oh, enggak, gimana, Bay? Udah tahu, Mas, kalau berapa itu langsung enggak ada 5 menit, jebret gitu. Udah. Gimana? Kebetulan hasil malam ini bagus.
Iya. Iya. Kemarin embernya agak gede nih, Bay. Iya kan. Lilinnya agak banyak yang jagain mungkin gitu. Berarti dahsyat ya. Hmm. Dari depresi, gagal banyak, tapi yang jadi pun nggak sedikit. Maksudnya, ini kita bisa bilang udah 3 usaha yang jalan. Ya. Jalan, bisa dikatakan sudah jalan kan. Ya. Apa aja tadi? Mobil, apa? Iya. Gubuk manuk, Gubuk Manuk, sama Istana Pet Shop. Istana Pet Shop. Ya. Dahsyat ya. Dan menariknya, aku juga ini dengar Mas Bayu ini pemimpin juga di suatu organisasi. Mas Kibra. Iya, maksudnya iya, maksudnya apa namanya? Muda berbakat nih ceritanya. Dari usaha Organisasi yang apa? jalan. Nah, itu dia. Ya, betul, Mas. Kayaknya Itu. itu bener nggak sih? Maksud aku pertanyaannya bener atau enggak? Betul, Mas. Betul. Oh, dahsyat tuh. Tapi berhubung nih ya, biasa kayak tadi yang sebelumnya. Iya. Ini menarik sih. Buat gua nih, ini menarik karena di segitu banyaknya, ini sibuk loh kalau buka usaha yang tidak satu. Karena 3 Iya. kan jalan bersama-sama. 3. Ditambah Berarti megang kita nggak boleh. organisasi. Kita nggak boleh cuma 2. Ya kan? Kita harus punya 3 part. Ya kan? Apa namanya? Jalan 3 usaha plus jadi apa namanya? Pemimpin sebuah organisasi. Ya. Boleh kali ya kita bahas nih Mas Bay. Maksudnya Boleh. gimana bisa jadi seorang pemimpin juga? Ini gila nih. Oke, buat yang penasaran. Bener kan? Sorry banget. Karena usahanya ada 3. Jadi kita harus punya part. Iya kan? Oke ya. Nah, kita sambung di sesi selanjutnya. Oke, bye. Oke. Bye. 3. Adventure. Oke. Suara bagus semua, suara? Bagus. Ya udah. Gas, Bagas. Aduh. Oke, kita balik lagi. Kita sambung yang tadi. Ini gimana sih?